Aduh, si Dewa Panci ini bikin masalah ya. Dia ini melaporkan Menteri Agama Pak Yakut Khalil Kaumas atas penodaan agama ke polisi dengan bandingkan azan eh, dengan gonggongan anjing. Nah, pernyataan Menteri Agama ini juga sempat viral di Twitter hingga ramai mentagar untuk menangkap beliau. Nah, pernyataan ini dari Roy Suryo ini menurut saya seperti seperti suatu tendensius gitu loh. Dia menyebarkan kebencian dan memotongkan video dari Menteri Agama ini sehingga orang-orang yang melihat ini menjadi marah sehingga meluas gitu loh, menjadi fitnah. Karena yang beliau si Dewa Panci ini yang dia kirimkan di Twitter ini hanya berdurasi 30 detik, bukan sepenuhnya gitu. Jadi orang ya pasti langsung hanya melihat segitu saja tanpa melihat yang aslinya gitu, yang fullnya. Jadi orang langsung mengambil kesimpulan, apalagi dengan tokoh publik yang si Dewa Panci ini atau si Roy Suryo ini, ya pasti orang-orang bakal percaya gitu loh, karena itu adalah atasannya mereka atau penjilat politiknya mereka. Nah, jadi ini yang menurut saya yang bandingkan azan dengan gonggongan anjing itu adalah si Roy Suryo atau si Dewa Panci ini yang ngeselin nih. Jadi pada tanggal 23 Februari 2022 pukul 22.34 akun Dewa Panci ini di tweetnya dia nge-tweet, tadinya saya sempat kira ini hanya clickbait media untuk mendapatkan perhatian saja, namun ketika sekelas Detik, Tribun, Liputan 6 pun menuliskan hal yang sama, apakah layak suara muazin yang mengundangkan azan panggilan sholat dibandingkan dengan gonggongan anjing? Terus ambiar. Seperti itulah kata-kata dia yang sampai viral. Nah, kemudian juga video juga kan, videonya itu yang potongan itu. Nah, lalu kalau dilihat dari tweetnya itu, padahal dari tangkapan layar judul-judul berita seperti Detik, Tribun, dan Liputan 6 ini tidak ada yang mengaitkan dengan azan, tidak sesuai dengan kata yang si Roy Suryo ini. Jadi begini nih, misalnya dari Detik, judul beritanya adalah Menak dibandingkan dengan Menak Menteri Agama bandingkan aturan toa masjid dengan gonggongan anjing. Itu judul berita dari Detik ya. Terus juga Tribunnews Pekanbaru, Menak sebut suara anjing saat ditanya soal aturan pengarah suara di masjid. Nah, itu yang dari Tribunnews Pekanbaru. Nah, terus ada juga Liputan 6, judul beritanya jelaskan aturan pengeras suara masjid, Menak Yakut sebut ilustrasi gonggongan anjing. Jadi apa yang bisa membuat penyebar kebencian dari Dewa Panci ini gitu loh. Nah, jadi yang menjadi penyebar kebencian ini atau tendensius ini, satu, menggiring opini pernyataan Menak Yakut Khalil Kaumas membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Nah, padahal Menteri Yakut Khalil Kaumas ini tidak menyebutkan azan sama sekali. Dia menyebutkan toa-toa masjid, tidak ada azan sama sekali. Di gini nih, toa-toa masjid sekitar rumah kita lah. Ketika ada masjid di sekeliling ini, ketika mulai bareng-barengan mengeluarkan suara ya kan, kita bukan seperti azan, bukan ini ya. Jadi bandingkan seperti mesin-mesin truk atau toa agama ibadah yang lain gitu loh. Nah, ini yang menjadi sebuah masalah, makanya harus dirubah peraturan edaran tersebut. Sebenarnya kalau Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas ini tidak sama sekali memberatkan dengan azan itu. Justru dia benarkan bahwa azan itu memperbolehkan, tapi dengan aturan pengeras suaranya di volumenya 100 desibel. Tidak ada permasalahan dia tidak memperbolehkan azan di pengeras suara luar gitu loh. Jadi boleh-boleh aja gitu loh. Apalagi pas tarhim, pas baca Al-Quran 10 menit sebelum azan itu boleh. Kata beliau di surat edaran nomor 5 tahun 2022 tuh. Nah, jadi opininya Roy Suryo ini yang menjadi penggiring kebencian seperti kasusnya Ahok gitu loh. Yang kita lihat seperti yang kasus Buniani melaporkan Ahok, itu adalah potongan video ketika Ahok lagi sedang bercerita tentang masa politiknya dia di Bupati Belitung gitu loh. Di saat masa pilkada dia kan waktu itu kalah karena
yang lawan politiknya ini menggunakan isu agama gitu, isu surat Al-Maidah. Jadi dia mengucapkan kata-kata itu tidak ada untuk tujuan meledakan agama Islam. Dia hanya menyebutkan Al-Maidah ini digunakan oleh orang-orang politik untuk menjatuhkan si Ahok ini, karena kan orang-orang di sana waktu itu mayoritas Islam, jadi orang-orang langsung gak kepercaya gitu, ini adalah politik yang haram. Nah itu yang jadian itu. Nah ini juga seperti kasusnya Jenderal Dudung, ketika Jenderal Dudung ini dituduh dia dituduh dia menghina Islam dengan kata pernyataannya itu Tuhan bukan orang Arab. Nah ini yang menjadi sebuah menjadi sebuah kesadaran gitu, pelajaran bagi kita, agar supaya kita tuh jangan ngambil informasi hanya setengah-setengah saja gitu loh. Jangan cuman kita langsung mengambil kesimpulan dari sebuah informasi yang baru pertama kali kita lihat. Jadi kita langsung gampang mempanas dan digorengkan oleh mereka yang penjilat ya atasan lah. Makanya nih. Terus kedua, pemotongan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjadi 30 detik di Twitternya si Dewa Panci ini. Nah, yang aslinya 2 menit 50 detik. Nah, terus diubahlah jadi 30 detik gitu. Padahal di video Twitter itu boleh mengunggah 2 menit 20 detik. Nah, jadi kenapa nggak kirim aja sefull-fullnya gitu loh? Kenapa harus dipotong? Ini kan yang menjadi sebuah kesalahan yang sama gitu loh. Si Rosurya seperti kasus Buniani gitu. Nah, 3, menuduh Menteri Agama Khalil Qomas melakukan penodaan agama dengan ancaman laporan polisi 156A yang berdasarkan dari opini yang dibuat oleh Dewa Panci sendiri. Nah, ini yang jadi tuduhan ini mulai menjarakan Menteri Agama dengan tuduhan yang kejam gitu, seperti kasus ulang lagi. Nah, Rosurya ini melaporkan polisi dengan 156 ayat yang berdasarkan dari opini yang dibuat oleh Dewa Panci sendiri. Jadi ini yang dari opini dia sendiri gitu, nggak sesuai berdasarkan fakta. Jadi dia membilangkan azan itu dengan gongongan anjing itu sebenarnya opini, nggak sesuai fakta. Padahal Gus Yakut Khalil Qomas ini tidak mengatakan seperti itu. Jadi ini jangan mulakan kasus seperti yang kemarin itu, yang Ahok sama Jenderal Dudung gitu. Rosurya ini seperti orang-orang ini ya, orang-orang Buniani ya kan, memang ya kadronya meresahkan ya. Nah terus kelakuan Dewa Panci ini bisa disamakan dengan kasus Buniani, nah yang memotongkan video pernyataan Ahok. Nah dan tindakan itu bisa diancam dengan pasal Undang-Undang ITE. Jadi Rosurya ini atau si Dewa Panci ini bisa saja diancam dengan pasal Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, mengurangi, menambah, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronika dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Nah, kedua, pasal 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini yang ayat-ayat pasal-pasal ini yang bisa kita ancam ke Dewa Panci ini dengan atas tuduhan fitnah kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Nah, ini bisa aja dia diancam juga dan masukkan pidana dengan menuduhkan Menteri Agama gitu loh, karena ini sudah melanggar juga gitu dengan hukum, karena dia tidak berdasarkan fakta, hanya menggunakan opini gitu. Jadi udahlah, Anda udah menggunakan opini terus giringkan dengan kebencian lagi, untuk apa gitu? Dewa udahlah, gak usah jadi sok-sok inilah. Gue tahu ini Pilpres mau 2020 mau dikit lagi ya kan, gue usah mau menggoreng-goreng lah, gue usah mau, kita jangan percaya gitu sama orang-orang kayak itu, kayak si Rosurya atau Dewa Panci itu. Janganlah kita gampang banget langsung percaya sama mereka yang langsung dengan suara dengan emosi-emosi yang mereka lakukan ini, kita langsung percaya gitu loh.
Aduh, ini yang sebuah kesadaran bagi kita juga, masyarakat Indonesia atau teman-teman gue, ya kan. Kalau kita melihat seperti ini, seharusnya kita perlihatkan dulu dengan pandangan yang berbeda. Jangan langsung percaya, jangan langsung kita mengambil kesimpulan gitu loh. Makanya jadi seperti ini, si Roy Suryo ini langsung banyak percaya orang-orang, sehingga orang-orang ini langsung menyimpulkan bahwa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini menuduh enggak membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, padahal tidak ada. Jadinya sebuah kebenaran ditutup-tutupi. Udahlah Roy, lebih baik lo tobat deh. Udahlah, capek gue ngeliat Roy.